Halo, salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Kita masih di materi BRSD. Sekarang di bagian yang keempat, kita belajar luas dan volume dari balok. Oke, di video ini Pak Wandri sudah siapkan ada 5 contoh soal. Kita belajar nanti dari pembahasan soalnya ya. Oke, dipersiapkan perangkat pembelajarannya di tempat masing-masing. Kita mulai dengan mencari luas dari balok. Luas balok itu adalah jumlah luas ke-6 sisinya, gitu ya. Kita tahu kan, balok memiliki 6 buah sisi. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini ya adalah bagian dari balok atau yang disebut dengan jaring-jaring balok. Masih ingat ya di pertemuan sebelumnya? Nah, ini dari balok utuh yang dibuka kemudian menjadi jaring-jaring. Di dalam balok tersebut ada ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Ya, kita coba tuliskan di semuanya ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nah, jadi kita akan mengambil setiap bidang atau sisi ini bagaimana mencari luasnya. Ambil saja sampel yang warna hitam. Nah, yang ini ya, kita pindahkan. Jadi mencari luas dari satu bidang ini, maka kita mengikuti ini bidangnya berbentuk persegi panjang kan. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Kita tulis seperti ini. Ini baru satu yang berwarna hitam. Karena di sini terdapat 3 pasang ya. Ini yang hitam dan hitam, yang merah dan yang merah, lalu yang kuning dan yang kuning, ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda ya. Ini panjang kali lebar, lalu yang merah ini panjang kali tinggi, kemudian yang kuning ini lebar kali tinggi. Jadi bisa kita rangkum bahwa luas dari balok 2 kali yang hitam, 2 kali yang merah, dan 2 kali yang kuning. Kita tulis seperti ini. Nah, tadi yang hitam tadi panjang kali lebar ya. Yang merah tadi panjang kali tinggi, kemudian yang kuning ini lebar kali tinggi. Kita buat seperti ini. Nah, bisa juga ya kita persingkat saja. Jadi luas balok itu adalah 2 buka kurung ya, pakai kurung buka kurung tutup, panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Oke, inilah luas dari balok. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut untuk mencari volume dari balok. Nah, sebelum kita masuk ke animasi ini ya. Jadi, kalimat yang berwarna hijau ini sudah dimunculkan pada saat kita mencari volume kubus ya. Intinya volume bangun ruang itu adalah luas alas kali tinggi. Ini. Nah, di sini Pak Wandi punya ilustrasi lagi. Ada kubus satuan ya. Nggak tahu jumlahnya berapa nih. Nah, akan diisi ke dalam sebuah balok dengan ukuran 4 satuan, 3 satuan, dan 3 satuan. Nah, kita isi ya. Kita akan semuanya. Jadi, sambil menunggu ini isi penuh ya. Jika kubus tersebut diisi oleh kubus satuan, berapakah banyak kubus satuan yang bisa masuk? Nah, berarti kita bisa hitung manual kan? Nah, ini kita hitung manual saja jumlahnya. Nah, anggap dipercepat ya. Sampai terisi penuh. Nah, ini. Nah, ke bagian yang terakhir. Nah, itu. Jadi, tadi ada berapa banyak kubus satuannya? Oke. Kalau dihitung manual tadi sebenarnya ada 36 buah. Oke. Nah, ini contohnya yang sedikit ya. Bagaimana jika contohnya tadi kubus satuannya banyak? Kan tidak mungkin kita ngitung manual, gitu ya. Nah, mengikuti prinsip volume bangun ruang, yaitu luas alas kali tinggi, kita tinggal hitung saja. Alasnya ini berbentuk persegi panjang kan? Berarti panjang kali lebar, lalu kalikan tinggi. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan, volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Begitu. Ya, kita singkatlah dengan istilah hurufnya. Jadi V sama dengan PLT gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke.
Kemudian sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari beberapa rumus-rumus yang tadi belum kita sebutkan ya. Oke, di antara lain yang pertama, luas permukaan balok itu tadi sudah kita temukan pakai seperti ini bisa ya. 2 kali buka kurung P tambah L tambah T tutup kurung. Kemudian jika alasnya saja berarti itu persegi panjang kali lebar. Kemudian keliling alas balok berarti keliling dari persegi panjang ya, itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian keliling balok, karena balok memiliki 12 rusuk dan mempunyai 3 kelompok, jadi dibuat 4P tambah 4L tambah 4T. Atau kita buat saja seperti ini nih, 4 buka kurung P tambah L tambah T, gitu ya. Dan yang terakhir, volume dari balok, itu P kali L kali T. Oke, semoga dipahami ya dengan kesimpulan ini. Sekarang kita akan berlatih dari contoh-contoh soal. Kita mulai ya. Contoh soal pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini adalah sebuah jaring-jaring. Bila sisi E, ya ini, sebagai tutup, maka alasnya adalah, oke, nih penjelasannya sudah dijawab nih. Jadi penjelasannya, karena di sini sisi E itu berwarna kuning ya pada gambar, maka seharusnya dia sebangun atau sama dengan sisi yang ukurannya sama dengan E, yaitu adalah sisi F, gitu ya. Sisi E sebagai tutup, maka yang bawahnya itu sejajar sebagai alasnya. Di sini adalah sisi F, ya. Kalau digambarkan ini sebenarnya balok tegak ya, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah sisi E itu adalah yang atas, maka yang jadi tutupnya ya, maaf, yang jadi alasnya itu yang ini, yang F gitu. Oke, bisa dipahami ya contoh soal 1. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan Asep untuk membuat sebuah kerangka balok dengan panjang 18 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6,5 cm? Oke, ini pertanyaannya berarti mencari keliling dari balok ya. Masih ingat tadi rumusnya ya? Oke, kita buat begini nih, sama dengan keliling dari balok. Keluarkan rumusnya. 4 kali ya, buka kurung, P tambah L tambah T tutup kurung. Oke, kita tinggal input saja ya, yang diketahui sudah ada. Masukkan K sama dengan 4 kali 18 tambah 8 tambah 6,5. Kita turunkan lagi, 4 kali hasil penjumlahannya ini adalah 32,5. Jadi keliling adalah 130. Maka ya, panjang kawat yang dibutuhkan oleh Asep itu adalah 130 cm. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Dea mempunyai kotak sereal berbentuk balok. Oke, perhatikan gambarnya. Kotak sereal itu mempunyai ukuran panjang 7 cm, lebar 4,2 cm, dan tingginya 10,2 cm. Tentukan volumenya. Oke, ini pertanyaannya bisa untuk dijawab langsung ya. Jadi kita langsung uraikan rumus dari volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi, kita masukkan semua yang diketahui, yaitu 7 kali 4,2 kali 10,2. Tinggal proses hitung ya, kita dapat 299,88. Jadi ukuran volume kotak sereal itu adalah 299,88 dalam satuan cm kubik. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Oke. Luas permukaan sebuah balok itu 148 cm persegi. Oke, perhatikan gambarnya. Jika panjangnya 6 cm ini dan lebarnya 5 cm di sini. Nah, tentukan tinggi balok. Oke, di sini berapa tingginya? Oke, ini berarti ada satu bagian yang belum diketahui ya. Maka kita uraikan dari yang diketahui ini nih, luas permukaan balok. Masukkan rumusnya, yaitu 2 kali buka kurung ya, PL tambah PT tambah LT.
isi luas permukaan baloknya 148. Masukkan yang diketahui panjangnya dan lebarnya 6 kali 5. Panjangnya 6, tingginya anggap masih ditulis tinggi karena yang ditanyakan. Lalu lebarnya tadi 5 dan tingginya juga kita tulis masih tinggi. Nah, terus sekarang tinggal kita ikutin aja ya ke bawahnya. Masih 148 sama dengan ini 6 kali 5 30. Lalu 6 kali T jadi 6T. 5 kali T jadi 5T. Nah, ini 6T dan 5T kan sejenis ya. Bisa kita tambahkan. Kita turunkan lagi ya. 148 sama dengan 2 kali, ini tetap 30, jadi 11T. Oke. Nah, sekarang kita keluarkan duanya, kalikan atau distributif ya ke kanan. Jadi dapat 148 sama dengan 60 tambah 22T. Nah, berikutnya di sini ya, kita garis 60-nya pindahkan ke kiri. Jadi 148 dikurangi 60 ya, sama dengan 22T. Nah, kita kurangi, ini dapat 88 di kanan sama dengan 22T. Jadi T sama dengan 88 kita bagi 22. T-nya itu 4. Oke, jadi ya tinggi balok tersebut adalah 4 cm. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kelima atau yang terakhir nih. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Oke, jika AB 9 cm dan luas bidang ABCD 36 cm persegi, luas bidang ABFE itu 54 cm persegi, ya, tentukan volume balok ABCD EFGH tersebut. Oke, ini menarik nih soalnya ya. Jadi intinya kita mencari volume balok itu harus ada 3 unsur ini, panjang kali lebar kali tinggi kan. Dalam soal yang diketahui ini adalah AB 9 cm. Ya, berarti AB di sini adalah panjangnya. Oke, kita pindahkan saja gambarnya di sini ya. Kita tulis tadi AB 9. Oke, ini adalah panjangnya. Kemudian, bagaimana mencari lebar dan tingginya? Gitu. Di sini diketahui ada luas bidang ABCD dan luas bidang ABFE. Artinya, luas bidang ini adalah clue untuk mencari lebar dan tinggi, gitu kan? Nah, kita lihat nih, bidang ABCD. ABCD yang di bawah ya. Ini 36 cm persegi. Kita tulis nih. Nah, jadi kita memandang bidang ABCD ini adalah sebuah persegi panjang. Di mana ya, luas dari persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Jadi, AB kali BC itu 36. Jadi, panjang BC itu ya, bisa kita cari dengan menguraikan rumus luas persegi panjang ini nih, ABCD. Jadi 36 sama dengan 9 kali BC, gitu kan? BC itu didapat dari 36, kita bagi 9 atau sama dengan 4 cm. Oke, paham ya? Untuk mencari BC, kita tulis deh di sini BC 4. Kemudian, nah, clue yang kedua tadi di sini adalah luas bidang ABFE 54 cm persegi. Kita lihat ya, ABFE 54 kita tulis. Nah, ABFE ini juga persegi panjang ya. Di mana untuk mencari luasnya berarti panjang kali lebar juga kan? AB kali BF sama dengan 54 cm persegi. 9 kali berapa supaya 54 kan gitu ya. Nah, jadi kita cari panjang BF, gitu ya, dengan kita pakai rumus luas persegi panjang ini. Nah, panjang kali lebar, gitu ya. Tadi AB-nya 9 kali BF sama dengan 54, ya, maka BF itu 54 kita bagi 9, yaitu 6 cm. Oke, jadi informasi yang kita dapat nih, ya, selain panjang 9, sekarang ditambahin lagi ya, lebar dan tinggi. Jadi kita rangkum sedikit, kayak gini nih. Nah, ini ya. Panjang 9, lebar 4, tinggi 6. Maka, kita sudah bisa mencari volume dari balok. Kita keluarkan rumusnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian, panjangnya 9, lebarnya 4, kalikan 6. Dapat 216, ini satuannya cm kubik. Oke.
Semoga paham ya dari 5 contoh soal yang sudah kita pelajarin ya. Semoga bisa memperkuat untuk materi di volume dan luas dari balok. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Salam mate.